Dan di video kali ini, gue akan kembali mengulas alur cerita dari film yang merupakan requestan dari salah satu teman kita. Film ini berjudul Delicious Delivery. Film ini menceritakan tentang seorang kurir barang yang banyak disukai oleh tante-tante. Hayu kita langsung aja bang berangkeun ke ceritanya, wah. Film ini diawali dengan memperlihatkannya seorang pria yang sedang teteleponan dengan seseorang. Pria tersebut bernama AM Hyuk. Kita sebut saja sebagai Hyu biar gampang di lidah. Ia sendiri adalah seorang pemuda tampan yang akan diputuskan oleh pacarnya. Dan ia juga memutuskan untuk keluar dari sekolahnya setelah ayahnya itu bangkrut. Diceritakan bahwa dulunya ia adalah anak dari orang kaya, wah. Namun setelah ayahnya bangkrut, semuanya keadaan menjadi berbalik. Bahkan pacarnya juga memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan si Hyu. Untuk menyambung hidupnya, dia lalu memutuskan untuk mulai bekerja mandiri dan di hari itu juga adalah hari pertama kerjanya sebagai pengantar paket atau barang-barang. Di hari pertama kerjanya, ia lalu mengantarkan barangnya kepada pelanggan pertamanya yang merupakan seorang tante-tante. Dan kita panggil saja sebagai Tante Girang. Setelah itu, ia juga mengantarkan paket ke rumah pelanggan keduanya. Yang juga pemilik barang tersebut adalah seorang tante-tante. Aduh. Untuk tante ini kita panggil saja sebagai Tante Kidul, wah. Melihat pengantar barang yang mempunyai wajah tampan itu, terlihat bahwa si Tante Kidul itu langsung tertarik dengan sosok si Hyu. Ia lalu menahan si Hyu dan mengajaknya untuk masuk sambil menawarkannya segelas minuman dan berbincang-bincang. Setelah itu, Hyu pun langsung melanjutkan untuk mengantarkan barangnya kepada pelanggan ketiga. Namun ternyata si pelanggannya itu sedang pasya atau berantem dengan suaminya, wah. Untuk tante ini kita panggil saja sebagai Tante Ulpa. Beberapa waktu kemudian, terlihat Tante Girang dan Tante Kidul yang sedang berjalan bersama. Dan ternyata mereka itu berteman dekat, wah. Saat mereka sedang berjalan-jalan bersama, secara tak sengaja mereka tiba-tiba saja melihat si pengantar paket mereka yang sedang bermain bola. Di sini mereka beranggapan bahwa si Hyun adalah seorang pria yang tampan, gagah, keren, dan idola banget lah, wah pokoknya nama. Singkatnya, mereka itu telah tergoda dan kepincut sama sosoknya si Hyun itu, wah, yang mempunyai wajah ala-ala ganteng seperti Mimin. Keesokan harinya, si Tante Girang kemudian memesan barang lagi kepada si Hyu. Namun di sini Hyu merasa ada sesuatu yang janggal dengan barang itu. Di mana barang itu seperti tidak ada isinya, cuma dus doang gitu, Wak. Setelah itu, Tante Girang lalu mengajak si Hyu untuk masuk dan menawarinya segelas minuman. Setelah dibuka, ternyata isi barangnya si Tante Girang itu adalah sebuah alat bantu untuk begituan, wah. Singkatnya, Hyu lalu digoda oleh si Tante Girang. Karena memang si Hyu juga sudah tergoda dan sepertinya lemah iman juga, pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap waduh, menang banyak ini mah euy. Setelah selesai dengan si Tante Girang, ia pun berniat untuk melanjutkan mengantarkan barangnya. Namun tiba-tiba saja dia melihat si Tante Ulpa yang sedang sibuk uprak-oprek mobilnya karena tidak bisa menyala. Singkatnya, Hyu pun membantu si Tante Ulpa untuk memperbaiki mobilnya, sehingga mobilnya si Tante Ulpa itu kembali menyala. Melihat kepandaian Hyu dalam memperbaiki mobil, di sini si Tante Ulpa lalu memujinya dan ia juga menjadikan tertarik dengan sosok si Hyu itu, wah. Setelah itu, Hyu lalu mengantarkan barangnya ke rumah si Tante Kidul. Namun tiba-tiba saja Tante Kidul keluar dengan langsung membawakannya segelas kopi untuk si Hyu. Di sini Tante Kidul kemudian menggoda si Hyu dengan mengatakan bahwa ia menyukai sosok si Hyu. Mendengar hal itu, Hyu pun kaget dan secara otomatis kopinya pun tumpah mengenai bajunya. Singkatnya, Tante Kidul lalu menawari dirinya untuk mencuci bajunya si Hyu. Namun pada akhirnya si Tante Kidul itu malah mengajak si Hyu untuk Saat sedang nikmatnya tiba-tiba saja terdengar panggilan masuk ke ponselnya si Tante Kidul. Yang ternyata itu adalah dari suaminya yang sedang berada di luar kota. Sementara itu, Hyu lalu keluar dan bergegas untuk pergi segera ke kantor. Di kantor, terlihat semua kurir sedang mengantri untuk menerima gaji. Dan Hyu pun menerima gaji pertamanya itu. Set dah untung banyak kali si Hyu ini, woi.
Beberapa waktu kemudian terlihat Tante Kidul, Tante Girang, dan Tante Lupa yang ngopi bareng sambil membicarakan sosok si hiu. Singkat cerita, terlihat hiu pun yang langsung mengantarkan barangnya ke rumah pelanggan barunya. Yang ternyata pelanggan barunya itu adalah seorang wanita muda. Wanita muda tersebut bernama Susan. Setelah itu, ia lalu menuju ke rumahnya si Tante Lupa untuk mengantarkan barangnya. Namun beberapa kali ia memencet bel di pintu, tidak ada seorang pun yang membukakan pintunya. Dan pada akhirnya ia lalu memutuskan untuk colonos masuk ke rumahnya si Tante Lupa. Saat sedang berada di dalam, terlihat Tante Lupa yang sedang terburu-buru turun dari tangga dan rewas ketika melihat si hiu yang ada di dalam rumahnya. Singkatnya, Tante Lupa lalu menceritakan pada si hiu bahwa saat ini dirinya sedang terburu-buru karena ia ingin mengintai apa yang dilakukan suaminya di belakangnya. Dan ia juga mengajak si hiu untuk ikut bersamanya untuk mengintai. Pada akhirnya, si Tante Lupa memergoki dan edan-edanan pada suaminya yang ketahuan selingkuh di belakangnya. Sementara itu, hiu lalu mencoba untuk mengamankan situasi di sana, agar si Tante Lupa ini tidak memukuli suaminya lagi. Setelah pulang kembali ke rumah, Tante Lupa pun melampiaskan nafsunya untuk bermantap-mantap dengan si hiu. Beberapa hari kemudian terlihat si hiu dengan semua kurir yang sedang merapihkan barang-barang. Namun di sini kondisi si hiu ini sedang sakit, woy. Mungkin dia kecapean mengantarkan barang dan bergenjotan setiap hari dengan semua tante-tante. Waduh. Sementara itu bosnya lalu menyuruh si hiu untuk cuti dulu sampai kondisinya membaik. Keesokan harinya, hiu pun lalu menemui para tante-tante yang suka bermantap-mantap dengan dirinya. Di situ ada Tante Girang, Tante Kidul, dan Tante Lupa. Di sini ia lalu membuat kesepakatan dengan semua tante-tante itu untuk bermantap-mantap secara bergiliran dan jadwalnya tiap minggu saja. Karena awalnya si hiu itu bergenjotan setiap hari, woy. Apalagi dengan si Tante Girang. Waduh, eta mah adegan teh. Greget we pokoknya mau cabok-cabok bool gini. Buk 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 buk. Singkat cerita, karena si hiu sudah sering membantu para tante-tante untuk memuaskan nafsunya mereka karena suaminya adalah Bang Toyib. Sekarang hiulah yang meminta bantuan kepada mereka semua agar ia bisa berdekatan dengan si Susan, karena memang si hiu ini sudah jatuh cinta atau jatuh hati kepada si Susan sejak pandangan pertama. Singkatnya, percobaan awal pun dilakukan oleh si Tante Lupa. Di sini ia mengajak si Susan untuk jalan-jalan di sekitar perumahan. Namun sayangnya, karena si Susan ini adalah anak rumahan seperti Mimin, pada akhirnya ia menolak ajakan tersebut, wah. Karena Tante Lupa sudah gagal, percobaan selanjutnya pun dilakukan oleh si Tante Girang yang berpura-pura kejang-kejang di depan matanya si Susan. Singkatnya, mereka pun berhasil mengajak si Susan untuk berkumpul bersama. Saat sedang berkumpul, Susan mengatakan bahwa dirinya belum pernah bergaul dengan para tante-tante, apalagi berpacaran. Jadi bisa disimpulkan bahwa lubang si Susan ini masih segel. Setelah kejadian itu, hiu pun akhirnya bisa menjadi dekat dengan si Susan. Namun meskipun hiu telah jatuh cinta dan ingin berhubungan dengan si Susan, ia juga mempunyai tanggung jawab untuk memuaskan para tante-tante. Karena memang si hiu itu juga bermantap-mantap itu dibayar oleh mereka semua. Setelah itu, Tante Girang dan Tante Lupa pun datang untuk merayakan keberhasilan mereka karena telah berhasil membuat si hiu menjadi dekat dengan si Susan. Mereka juga tidak ada rasa cemburu kepada si Susan, sebab mereka hanya ingin kepuasan dari burungnya si hiu saja yang gede banget. Singkatnya, mereka semua pun berkumpul dan makan-makan bersama dan di situ juga ada si Susan. Setelah selesai, hiu lalu mengantarkan si Susan untuk pulang ke rumahnya sambil berbincang-bincang di jalan. Sesampainya di depan rumah Susan, hiu lalu menciumnya dan si Susan pun mendapatkan ciuman pertama dari seorang pria. Di malam berikutnya, hiu kembali mengajak si Susan untuk bermain-main wisata wahana. Kalau di Indonesia mah semacam pasar malam gitulah, Wak. Di sini mereka senang-senang sambil tertawa bersama berdua. Dan singkatnya, hiu lalu juga berhasil mendapatkan hatinya si Susan. Setelah itu, hiu lalu mengantarkan si Susan untuk pulang ke rumahnya. Di sini, Susan lalu menyuruh si hiu untuk masuk ke dalam rumahnya untuk ngopi-ngopi.
Namun akhir dari ngopi-ngopi ini, pada akhirnya mereka pun berdua pun bermantap-mantap Dan si Yu pun berhasil membobol segelnya si Susan. Wah. Di akhir film terlihat Susan yang sedang merapikan barang-barang dan bajunya, sebab dia diajak oleh orang tuanya untuk pulang kampung. Ia juga sangat bersedih karena harus meninggalkan si Yu, yaitu pria pertama yang sudah mulai dia jatuh cinta. Tak lama kemudian tiba-tiba saja seorang kurir datang ke rumahnya si Susan dengan membawa sebuah kardus besar. Sementara itu Susan pun terlihat bingung karena ia tidak memesan barang-barang apa-apa kepada si kurir itu. Yang ternyata isi kardus itu adalah si Yu yang memberikan kejutan kepada si Susan dengan keadaan tidak memakai baju. Di sini ia mengatakan bahwa ia akan menemani si Susan kemanapun dia pergi. Mendengar hal itu Susan pun sangat senang dan memeluk si Yu. Setelah itu kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari film kali ini. Gak usah baper dan gak usah dipikirin tentang cerita film ini yang sangat menguras nutrisi si batang. Enjoy aja lah dan jangan lupa ngopi. Kalau kalian demen terhadap film yang hanya mengandalkan adegan nya saja, ya silakan ditonton wah. Tapi kalau gak suka ya gak usah ditonton lah wah. Sesimpel itu kira-kiranya. Oke lah, gue rasa cukup. Dan jika kalian ingin memberikan saran tentang film apa selanjutnya atau sekedar request film, silakan tinggalkan jejak berupa komentar. Wah, see you next time and bye-bye.